Demi mahar 75 miliar rupiah, aku pasrah dinikahi majikan Afrika. Malam pertama ia meminta hal gila ini padaku. Assalamualaikum, halo sahabat Dila, apa kabar? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, yuk komen dulu dari mana kota atau kabupaten asal. Kalian, biar kita makin deket. Kalau udah, mari kita masuk ke kisahnya. Malam itu angin bertiup pelan di luar rumah besar keluarga Johnson di pinggiran Johannesburg. Saya, Neni, berdiri di depan cermin kamar pembantu sambil memijat pergelangan tangan yang lelah setelah sehari penuh bekerja. Dari pagi hingga malam, saya menyetrika, menyapu, mengepel, memasak, sampai menjaga anak-anak mereka. Itulah hidup TKW seperti saya, kerja tanpa henti demi uang yang bisa mengubah nasib keluarga di kampung. Saya masih ingat betul hari pertama saya tiba di Afrika Selatan. Di antara ribuan calon TKW yang diberangkatkan oleh agen tenaga kerja, saya termasuk yang beruntung karena langsung ditempatkan di keluarga konglomerat. Keluarga Johnson tidak hanya kaya, tapi juga punya reputasi baik di lingkungan bisnis lokal. Mr. Johnson sendiri, sang kepala keluarga, adalah seorang pengusaha sukses keturunan Afrika Amerika yang sudah puluhan tahun berbisnis logam mulia dan minyak. Sebenarnya, saya tidak pernah membayangkan akan terlibat sedekat ini dengan majikan saya. Saya hanya seorang pekerja biasa. Tapi semua berubah saat telepon satelit dari desa berdering tak lama setelah saya selesai mencuci piring. Yanti, kamu di mana? Cepat pulang! Suara ibu saya terdengar gemetar di seberang sana. Saya terhenyak. Ibu, kenapa? Ada apa? Duit utangmu belum lunas, nak. Rentenir datang lagi. Rumah kita mau dilelang. Jantung saya serasa diremas. Ayah saya meninggal beberapa bulan lalu karena sakit jantung, dan kami terpaksa berutang banyak untuk biaya pemakaman dan pengobatan. Uang kiriman saya sebagai TKW selama ini memang sudah habis untuk membayar cicilan utang pokok, tapi bunga yang dikenakan rentenir sangat kejam. Kini, nyawa ekonomi keluarga benar-benar terancam. Saya menahan tangis. Sabar ya, Bu. Saya cari jalan. Saat itulah, tak lama setelah percakapan itu, Mr. Johnson memanggil saya ke ruang kerjanya. Saya tidak pernah masuk ke sana sebelumnya. Ruangan itu luas, dengan lampu kristal gantung dan lukisan abstrak mahal di dinding. Ia duduk di balik meja kayu hitam besar, wajahnya tenang namun tegas. Neni, katanya dengan aksen Inggris yang fasih, saya tahu masalah keluargamu. Saya terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Saya punya kontak di Indonesia. Saya tahu kamu butuh uang. Dan saya punya solusi. Saya diam saja, menunggu penjelasannya. Keluargaku ingin ada anggota baru. Ada aturan tertentu. Untuk bisnis keluarga, saya perlu istri sah berstatus WNI agar bisa mendapatkan lisensi tambang emas di Jawa Timur. Dan saya bersedia memberimu mahar 75 miliar rupiah jika kamu setuju menjadi istri saya selama 3 bulan saja secara siri. Saya tidak percaya pada telinga saya. Apa maksud Bapak? Nikah, tapi cuma 3 bulan? Ya. Pernikahan sederhana, tidak perlu upacara besar. Setelah 3 bulan, kamu bebas kembali ke Indonesia. Kamu tetap tinggal di sini selama masa perjanjian, dan uang itu akan langsung saya transfer ke rekening keluargamu begitu akad dilangsungkan. Saya merasa dunia berguncang. Saya harus menikahi seorang pria asing, tanpa cinta, tanpa ikatan, hanya demi uang, tapi kemudian pikiran saya kembali ke rumah tua kami di kampung, yang hampir disita. Ke ibu saya yang sudah renta, yang tiap hari menangis karena tekanan dari rentenir. Ke adik-adik saya yang bahkan belum tentu bisa melanjutkan sekolah. Saya menggigit bibir. Dan saya tidak perlu melayani Bapak sebagai istri? Mr. Johnson tersenyum samar. Tidak, ini bukan tentang hubungan fisik atau romantis. Ini transaksi bisnis. Saya menghela napas panjang. Saya merasa seperti barang dagangan. Tapi, apakah saya punya pilihan lain? Akhirnya saya mengangguk pelan. Baik, saya terima. Pernikahan siri digelar 2 hari kemudian di kediaman keluarga Johnson. Hanya dihadiri oleh beberapa orang terpercaya. Tidak ada acara besar, tidak ada foto-foto, tidak ada ucapan selamat. Hanya 1 lembar kertas bertanda tangan sebagai bukti
bahwa saya resmi menjadi istri Mr. Johnson selama 90 hari. Setelah akad selesai, uang 75 miliar rupiah langsung masuk ke rekening keluarga saya. Saya menerima pesan dari ibu via WhatsApp. Alhamdulillah, Nak, rumah kita aman. Terima kasih, sayang. Saya menangis. Tangis haru, tapi juga tangis keraguan. Apakah saya melakukan hal yang benar? Saya ditempatkan di salah satu kamar tamu besar di lantai atas. Semua fasilitas lengkap, dari tempat tidur king size sampai kamar mandi marmer. Tapi saya tidak merasa bahagia. Saya seperti burung dalam sangkar emas. Setiap hari, saya masih bekerja seperti biasa. Tapi kini, status saya berubah. Bukan lagi pembantu, tapi istri majikan. Staf rumah tangga mulai memperlakukan saya dengan cara berbeda. Bahkan Mrs. Johnson, ibu dari Mr. Johnson, memanggil saya dengan sebutan ibu muda, meski sikapnya tetap dingin. Saya tidak pernah benar-benar dekat dengan suami saya. Kami jarang bicara. Ia bahkan tidak pernah menyentuh saya. Tapi kadang-kadang, saat mata kami bertemu, saya merasa seperti melihat sesuatu yang aneh di matanya, sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Apa yang sebenarnya ia rencanakan? Pertanyaan itu terus menghantui saya sepanjang minggu-minggu pertama pernikahan palsu ini. Dan saya belum tahu bahwa malam pertama nanti akan mengubah segalanya. Setelah akad siri yang dilangsungkan secara tertutup, hidupku berubah tanpa pernah benar-benar terasa seperti pernikahan. Tidak ada resepsi, tidak ada ucapan selamat, bahkan tidak ada foto kenangan. Hanya sebuah dokumen pendek bertanda tangan sebagai bukti bahwa aku resmi menjadi istri Mr. Johnson selama 90 hari ke depan. Dan itu saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Aku dipindahkan dari kamar pembantu ke salah satu kamar tamu besar di lantai atas. Kamar itu luas dan mewah, dilengkapi tempat tidur king size, lemari pakaian kayu jati, kamar mandi dalam dengan bathtub mewah, dan balkon pribadi yang menghadap taman belakang rumah keluarga Johnson. Tapi aku tidak merasa bahagia. Justru semakin mewah fasilitasnya, semakin aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Setiap pagi, aku tetap bangun sebelum matahari terbit. Aku masih membantu membangunkan anak-anak Johnson, menyiapkan sarapan mereka, membersihkan meja setelah makan, dan melanjutkan pekerjaan rumah tangga lainnya. Bedanya, sekarang para staf rumah tangga mulai memperlakuku dengan cara yang berbeda. Ada rasa hormat, bahkan takut di balik senyuman mereka. "Selamat pagi, Bu Neni," kata Maria, asisten dapur, saat aku masuk ke ruang makan pagi itu. Aku hanya tersenyum tipis. Aku belum terbiasa disebut Bu oleh orang seusia Maria yang lebih tua dariku. Tapi itulah kenyataannya sekarang. Aku bukan lagi pembantu biasa. Aku istri dari bos mereka. Meski begitu, hubunganku dengan Mr. Johnson tetap dingin. Kami jarang bicara. Bahkan ketika kami duduk di ruang makan yang sama, ia tidak pernah menyapaku lebih dari sekadar basa-basi singkat. Ia tidak pernah menyentuhku, tidak pernah memandangku dengan tatapan seorang suami kepada istri. Seolah-olah ia sengaja menjaga jarak. Pada malam pertama aku masuk ke kamar dengan rasa gugup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak ingin digauli, tapi aku juga tidak tahu apakah uang yang sudah kuterima bisa dicabut jika aku menolak. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Mr. Johnson datang ke kamarku sekitar pukul 10 malam. Ia masih mengenakan jas biru, gelap dan dasi ungu. Rambutnya rapi, wajahnya tenang. Ia berdiri di ambang pintu beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu." Aku terkejut. "Maksud Bapak, aku menikahimu bukan karena fisikmu atau karena cinta. Ini hanya formalitas, untuk bisnis." Aku diam. Kata-katanya membuatku lega, tapi juga bingung. Kalau cuma formalitas, kenapa harus menikah? Kenapa harus aku? Ia masuk ke kamar dan menutup pintu pelan-pelan. "Aku minta kamu tidur di kamar ini, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi aku akan tidur di kamar sebelah. Kamu bebas melakukan apa saja selama 90 hari ini, asalkan tetap tinggal di sini dan tidak membongkar rahasia." Aku menggigit bibir. "Rahasia apa?"
Mr. Johnson mendekat dan menatapku lurus-lurus. Ini semua bukan tentang pernikahan. Ini tentang lisensi tambang emasku di Indonesia. Aku butuh istri WNI untuk syarat administratif. Itu saja. Aku tidak tahu harus merasa lega atau takut. Aku dibayar 75 miliar rupiah hanya untuk menjadi istri palsu? Itu terlalu besar untuk ukuran formalitas biasa. Beberapa hari berlalu dan hubungan kami tetap seperti itu. Formal, dingin, seperti dua orang asing yang tinggal serumah. Tapi meskipun begitu, aku mulai merasa aneh. Kadang-kadang, saat kami bertemu di ruang makan atau di koridor, ia menatapku sejenak lebih lama dari biasanya. Tatapan yang sulit aku definisikan. Bukan tatapan kasih sayang, tapi bukan juga tatapan kosong. Aku mulai mencoba membaca situasi. Aku tahu, dalam dunia bisnis internasional, banyak hal bisa terjadi. Orang-orang kaya seringkali punya motif yang tidak tampak di permukaan. Apakah Mr. Johnson benar-benar hanya ingin lisensi tambang? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik? Ini, aku mencoba bertanya pada diriku sendiri. Kenapa dia memilihku? Aku hanyalah seorang TKW biasa. Tidak cantik, tidak punya latar belakang istimewa. Tapi mungkin justru karena itu aku cocok untuk skema ini. Aku mudah ditekan, mudah dibeli. Dan yang paling penting, aku memiliki keterikatan kuat dengan keluargaku di Indonesia, sehingga aku tidak akan kabur atau membongkar rahasia. Suatu sore, saat sedang menyiram bunga di taman belakang, aku melihat mobil hitam besar memasuki kompleks, kediaman Johnson. Mobil itu berhenti di depan pintu utama, dan dua orang pria turun. Salah satunya langsung kukenali sebagai pengacara keluarga Johnson, Mr. Elias. Tapi yang satu lagi asing bagiku, pria berjas hitam, kacamata hitam, dan aura dingin yang menyelimuti seluruh penampilannya. Aku tidak tahu siapa pria itu, tapi entah mengapa, instingku berkata bahwa ia bukan orang biasa. Beberapa jam kemudian, aku mendengar suara ribut dari arah ruang kerja Mr. Johnson. Suara berdebat. Meski aku mencoba pura-pura tidak mendengar, aku sempat menangkap potongan kalimat seperti lisensi, Indonesia, dan waktu. Saat malam tiba, aku melihat Mr. Johnson keluar dari ruang kerjanya dengan ekspresi tegang. Ia berjalan, mondar-mandir di koridor, sesekali mengusap wajahnya. Aku tidak berani mendekat, tapi aku bisa merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan bisnis tambang biasa. Esok paginya, suasana rumah terasa berbeda. Para staf tidak berbicara banyak. Bahkan Mrs. Johnson, ibu dari Mr. Johnson, terlihat murung saat sarapan. Aku mencoba bersikap biasa, tapi hatiku tidak tenang. Sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa hidupku bukan hanya sekadar transaksi bisnis biasa. Aku terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Dan malam itu, saat aku sedang menonton televisi di kamar, Mr. Johnson tiba-tiba datang lagi. Kali ini, matanya tidak tenang seperti biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Besok malam, katanya pelan, kamu harus siap. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dari nada suaranya, aku tahu malam itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu adalah malam sebelum semuanya berubah. Aku masih ingat betul malam itu. Udara di dalam rumah besar Johnson terasa berat, seperti akan ada badai yang meledak diam-diam. Pukul 8 malam Mr. Johnson datang ke kamarku tanpa mengetuk. Matanya tajam, tapi penuh tekanan. Ada beban tak terlihat yang ia bawa sejak pagi tadi. Sudah siap? Tanyanya pelan. Aku mengangguk meski tidak tahu apa yang harus kusiapkan. Hatiku mulai tidak tenang. Dari cara ia melihatku, aku bisa merasakan bahwa malam ini bukan sekadar pembicaraan biasa. Kami berjalan keluar dari sayap kamar menuju ruang bawah tanah, yang selama ini tidak pernah ku tahu eksistensinya. Sebuah lift rahasia tersembunyi di balik dinding kayu besar di ujung koridor. Lift itu turun cukup dalam, mungkin 2 atau 3 lantai ke bawah tanah. Pintu terbuka, dan kami masuk ke sebuah ruangan besar yang mirip laboratorium medis. Lampu neon putih menyala terang, membuat suasana semakin dingin dan formal.
Di tengah ruangan, ada meja operasi lengkap dengan monitor, tabung reaksi, dan beberapa dokumen berserakan. Aku menelan ludah. Ini tempat apa? Mr. Johnson mendekati meja tersebut dan membuka salah satu map biru. Ini adalah bagian dari kesepakatan kita, katanya tanpa emosi. Dan kamu harus tahu semuanya sekarang. Aku duduk di kursi yang tersedia. Jantungku berdebar cepat. Aku tidak tahu apa yang akan ia katakan, tapi aku yakin ini bukan tentang lisensi tambang lagi. Ia menatapku, lalu berkata, "Aku tidak bisa memiliki anak secara biologis. Kondisi genetikku membuat spermaku tidak layak untuk membuahi sel telur. Tapi aku ingin punya keturunan. Bukan hanya anak sembarang. Aku ingin anak yang lahir dari darah Indonesia." Aku terdiam. Kata-kata itu begitu aneh, begitu tidak masuk akal. Aku sudah menyewa laboratorium ini. Kami menggunakan teknologi bayi tabung. Sperma milikku akan digabungkan dengan sel telur dari donor anonimus. Dan kamu, Neni, akan menjadi ibu yang hamil dan melahirkannya. Aku rasakan jantungku hampir berhenti. Maksud Bapak, saya harus hamil? Saya harus jadi ibu dari anak orang asing? Bukan orang asing, jawabnya tenang. Anak ini akan menjadi pewaris sahku, darahku. Tapi aku butuh ibu yang benar-benar dari Indonesia. Aku mencintai budaya kalian, tanah kalian. Anakku harus lahir dari sana. Harus. Aku geleng-geleng kepala. Saya tidak bisa, ini gila. Kamu sudah menerima tawaran menikahiku demi uang. Sekarang tinggal melanjutkan kontrak. Kamu tetap pulang ke Indonesia setelah bayi lahir. Uangmu tetap utuh, hidupmu tetap aman. Aku menatapnya, marah dan bingung. Tapi ini bukan soal uang. Saja, ini soal hidup manusia. Bayi, saya harus hamil, melahirkan, lalu menyerahkan nyawa itu begitu saja? Mr. Johnson tidak menjawab langsung. Ia membuka salah satu folder dan memberiku foto hasil USG, foto janin kecil dalam kandungan. Ini dari program sebelumnya. Beberapa wanita sudah melalui tahap ini sebelum kamu. Semua baik-baik saja. Tidak ada rasa sakit, semua dikontrol oleh dokter ahli. Kamu hanya perlu menjalani implantasi embrio, lalu menjaga kesehatan selama 9 bulan. Setelah itu, kamu tinggal melahirkan dan pulang. Aku tidak bisa bicara. Air mata mulai naik. Aku tidak menyangka perjanjian ini akan sampai pada titik ini. Saya punya waktu berapa lama untuk memutuskan? Tanyaku parau. Tidak ada waktu. Proses akan dimulai besok pagi. Kamu bisa menerimanya atau menolaknya. Tapi jika kamu menolak, maka uang yang sudah kuterima oleh keluargamu harus dikembalikan. Dan kamu tahu sendiri, mereka tidak punya apa-apa lagi. Aku menunduk. Aku membayangkan wajah ibuku, adik-adikku, rumah tua yang nyaris dilelang. Uang itu adalah satu-satunya harapan mereka. Aku menangis dalam diam. Jadi, saya cuma alat? Mr. Johnson tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan dingin, seperti seorang direktur yang sedang mengevaluasi performa pegawai. Aku tahu jawaban yang harus kukatakan. Esok pagi, proses dimulai. Aku akan menjadi ibu dari seorang anak yang bukan benar-benar milikku. Dan semuanya dimulai dengan satu penawaran yang tampaknya mudah, tapi berujung pada pengorbanan yang tidak pernah aku bayangkan. Hari pertama program dimulai seperti mimpi buruk yang tidak bisa kuhindari. Saya dibawa ke laboratorium bawah tanah itu lagi, kali ini dengan pakaian medis putih yang disediakan. Di sana, seorang dokter wanita berusia sekitar 40-an menyambut saya dengan senyuman dingin. "Selamat datang di tahap pertama," katanya dalam bahasa Inggris dengan aksen Afrika Selatan. "Saya Dr. Lina. Saya akan mengawasi perkembanganmu selama masa kehamilan." Aku hanya mengangguk. Tidak ada semangat dalam diriku untuk tersenyum atau bertanya lebih banyak. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Embrio hasil rekayasa genetik. Mr. Johnson akan ditanamkan ke dalam rahimku hari itu juga. Prosesnya cepat, minim risiko, begitu kata mereka. Tapi bagiku, itu adalah awal dari pengorbanan yang tidak pernah aku bayangkan. Setelah serangkaian tes darah, USG, dan observasi singkat,
Prosedur implantasi pun dilakukan. Rasanya tidak sakit, tapi entah mengapa, setiap detik yang berlalu membuatku semakin gelisah. Ada rasa takut yang tak bisa kuungkapkan. Seperti jika aku menyerahkan tubuhku sepenuhnya kepada sebuah mesin besar yang tidak memiliki hati nurani. Keesokan, harinya aku diberitahu bahwa embrio berhasil tertanam. Aku resmi menjalani fase kehamilan. Tapi ini bukan kehamilan biasa. Aku tidak merasakan mual, tidak ada perubahan fisik signifikan. Semua dikontrol secara ketat oleh tim medis. Namun, hal yang paling mengganggu pikiranku adalah ketika aku mulai melihat wanita-wanita lain seperti diriku. Pertemuan pertama terjadi 2 minggu setelah implantasi. Aku sedang minum teh di ruang istirahat laboratorium saat seorang wanita Asia memasuki ruangan. Kulitnya sawo matang, rambut hitamnya diikat rapi. Matanya sayu, tapi sorotannya tajam, seperti orang yang sudah lelah dengan dunia. "Kamu baru?" Tanyanya pelan dalam bahasa Inggris. Aku mengangguk ragu. Ia duduk di seberang meja. "Aku dari Filipina. Nama aku Marichelle. Sudah 4 bulan di sini, hamil 6 bulan. Aku terkejut. "Kamu hamil?" Dia tersenyum getir. "Ya, bukan dari suami sendiri, tapi dari sperma milik keluarga Johnson. Aku cuma ibu titipan, cuman wadah." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian wanita lain datang. Seorang wanita dari Nigeria bernama Zara. Lalu seorang dari Thailand bernama Ploy. Semua memiliki kisah yang sama. Dipaksa menjadi ibu dari anak orang asing demi uang, demi keluarga, demi keselamatan hidup mereka sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon kamarku. Langit malam penuh bintang, tapi hatiku kosong. Aku menyentuh perutku yang masih rata. Aku tidak merasakan apa-apa. Tapi entah kenapa, bayangan bayi dalam kandungan mulai mengisi pikiranku. Apakah aku benar-benar hanya menjadi alat? Pagi-pagi sekali, beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mencoba membuka laci meja kerja di ruang istirahat. Aku tahu itu berbahaya, tapi insting penasarananku terlalu besar. Dan disitulah aku menemukan dokumen rahasia. Isinya membuatku hampir jatuh. Program bayi tabung ini bukan hanya soal pewaris tahta. Isi dokumen menyebutkan nama-nama anak yang lahir dari ibu titipan sebelumnya. Anak-anak itu didaftarkan sebagai anggota keluarga besar Johnson dan akan mendapat hak waris atas bisnis logam mulia, minyak, dan tambang emas mereka. Tapi yang lebih mengerikan lagi, beberapa dari mereka ternyata direkayasa secara genetik untuk tujuan eksperimen. Aku langsung menutup dokumen itu dan menyembunyikannya kembali. Jantungku berdebar keras. Aku merasa seperti menyentuh sesuatu yang tidak boleh aku sentuh. Sejak saat itu, aku mulai curiga. Apakah bayi dalam kandunganku nanti juga akan mengalami nasib yang sama? Apakah ia akan dijadikan alat politik bisnis keluarga Johnson? Atau lebih buruk lagi, dijual ke pihak asing untuk proyek rahasia? Aku mulai mencoba berbicara dengan wanita-wanita lain. Kami bertemu diam-diam di sudut laboratorium, di belakang bangunan, atau saat pergantian shift medis. Kami saling berbagi cerita, saling memberi dukungan. Dari mereka, aku tahu bahwa beberapa dari kami sempat kabur, tapi semua tertangkap dan dipaksa kembali. Uang yang sudah dikirim ke keluarga mereka dicabut, rumah mereka diambil. Bahkan ada yang sampai diancam pembunuhan. "Kita tidak bisa kabur," bisik Marichelle suatu malam. "Keluarga kita akan dibunuh satu persatu kalau kita nekat." Zara menangis pelan. "Aku ingin bayiku tetap hidup. Tapi aku tidak ingin dia menjadi alat mereka." Aku menatap langit malam. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan dokumen rahasia itu terus menghantui pikiranku. Nama-nama bayi, tanggal lahir mereka, kode-kode aneh di sampingnya. Semua terlihat seperti data proyek ilmuwan gila. Dan aku akan menjadi bagian dari sistem itu jika tidak segera berbuat sesuatu. Keesokan paginya, aku pergi ke laboratorium seperti biasa.
Tapi kali ini, aku membawa tekad baru. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik program ibu titipan ini. Saat Dr. Lina sedang sibuk memeriksa hasil tes darah wanita lain, aku menyelinap masuk ke ruang arsip di belakang laboratorium. Pintunya tidak dikunci, mungkin karena mereka yakin kami semua sudah pasrah. Di dalamnya, ada puluhan map plastik transparan tersusun rapi di rak baja. Aku mencari nama-nama yang sempat kulihat kemarin. Hingga akhirnya, aku menemukan satu yang membuatku tercekat. Neni, Proyek Anak Emas Fase 2. Di dalamnya, selain data medis dan tahapan implantasi embrio, ada dokumen tambahan yang bertuliskan. Subjek dipilih secara genetik untuk memastikan adaptasi fisik optimal di lingkungan Indonesia. Pewaris sah akan ditempatkan di bawah pengawasan langsung keluarga Johnson setelah usia 3 tahun. Aku menutup map itu cepat-cepat. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Aku bukan hanya alat biologis. Aku adalah bagian dari rencana jangka panjang yang sangat terstruktur. Bayiku nanti tidak hanya akan menjadi pewaris tahta bisnis, tapi juga akan dibesarkan sebagai tokoh politik atau ekonomi di Indonesia. Aku hampir saja keluar dari ruang arsip saat pintu tiba-tiba terbuka. Dr. Lina berdiri di ambang pintu, matanya menyipit. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dingin. Aku mencoba tenang. Saya cuma cari tempat cuci tangan. Maaf. Dia tidak percaya. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku beberapa detik, lalu berkata, "Jangan macam-macam." Aku mengangguk pelan, lalu pergi. Setelah itu, aku merasa diawasi. Setiap langkahku di laboratorium terasa seperti sedang direkam. Bahkan Marichel dan Zara mulai menjaga jarak. Sepertinya, Dr. Lina memberi peringatan pada semua orang. Tapi aku tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat siang, aku berhasil menyelinap masuk ke ruang server di lantai bawah. Itu adalah ruangan kecil dengan komputer yang terhubung ke database internal laboratorium. Dengan bantuan USB kecil yang kusimpan di dalam bra, aku berhasil mendownload beberapa file penting. Sayangnya, aksiku ketahuan. Saat aku keluar dari ruang server, 2 pria berjas hitam berdiri di koridor. Salah satunya adalah Elias, pengacara keluarga Johnson. Yang satu lagi, pria asing berwajah keras yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Neni," kata Elias dengan suara rendah. "Ikuti saya. Aku tidak punya pilihan." Kami menuju ke ruang rapat pribadi di lantai atas. Di dalamnya, Mr. Johnson sudah menunggu. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam. "Kamu mencuri data milik kami," katanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Ia menatapku beberapa saat, lalu berkata, "Baik. Kalau begitu, dengarkan baik-baik." Ia menyalakan layar besar di depanku. Sebuah video dimulai, menampilkan bayi-bayi kecil yang sedang diperiksa oleh tim medis. Beberapa dari mereka tampak sehat, tapi ada juga yang memiliki kondisi fisik tidak normal. Tubuh terlalu tinggi untuk usia mereka, refleks yang terlalu cepat, atau bahkan respon emosional yang tidak wajar. "Ini adalah generasi pertama dari Proyek Anak Emas," katanya. Anak-anak ini adalah hasil rekayasa genetik yang dirancang agar memiliki daya adaptasi tinggi, daya pikir cepat, dan tubuh yang kuat. Mereka akan menjadi pemimpin masa depan, baik di Afrika, Asia, maupun Eropa. Aku merinding. Jadi, anak-anak itu, mereka adalah aset keluarga Johnson, aset dunia. Kamu tidak perlu takut. Bayimu tidak akan diubah secara genetik. Tapi ia tetap akan menjadi pewaris sah. Ia akan hidup di bawah perlindungan kami sampai cukup umur. Aku mengepal tangan. Tapi dia bukan benar-benar darah daging saya. Dia hanya sperma Anda dan sel telur anonymous. Saya hanya ibu kandung. Bukan ibu sebenarnya. Mr. Johnson tersenyum samar. Bagi dunia, kamu adalah ibunya. Bagi kami, kamu adalah simbol hubungan antara Afrika dan Indonesia. Dan bagi anak itu, kamu adalah awal dari segalanya. Aku diam. Aku tidak tahu harus marah atau menangis.
Kamu masih punya pilihan. Lanjutnya. Teruskan program ini atau mundur. Tapi kamu tahu konsekuensinya. Aku mengangguk pelan. Aku tahu aku tidak punya jalan keluar. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak bisa biarkan bayi ini menjadi alat bisnis mereka. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya. Sebelum semuanya terlambat. Hari-hari setelah pertemuan rahasia itu terasa seperti berjalan di atas kaca. Aku tidak pernah tahu kapan Mr. Johnson atau timnya akan menegurku lagi. Aku mencoba bersikap biasa, tapi setiap langkahku di rumah besar itu selalu terasa diawasi. Aku mulai merasakan gerakan halus di dalam perutku, kecil, samar-samar, seperti desiran air. Awalnya aku mengira itu hanya efek psikologis karena terlalu sering membayangkan bayi dalam kandunganku. Tapi beberapa hari kemudian, Dr. Lina membenarkan. Kamu sudah memasuki minggu ke-14. Perkembangan janin sangat baik. Aku tersenyum tipis, meski hatiku tidak tenang. Janin yang ada di dalam diriku ini mungkin sehat, tapi nasibnya masih penuh tanda tanya. Apakah ia benar-benar akan menjadi anak biasa? Atau bagian dari rencana gelap keluarga Johnson? Aku harus bertindak cepat. Beberapa malam setelah pemeriksaan itu, aku memberanikan diri untuk menyelinap ke ruang komunikasi keluarga Johnson. Di sana, aku berhasil menemukan salah satu laptop Elias, pengacara keluarga, yang tertinggal. Dengan tangan gemetar, aku mencoba mencari file dokumen tentang program bayi tabung. Sayangnya, semua data penting dikunci dengan password tinggi. Namun, saat aku sedang mencoba mengakses folder bernama Project Golden Child, suara langkah kaki terdengar mendekat dari koridor. Aku langsung menutup laptop dan menyelinap keluar, lewat jendela belakang. Untungnya, malam itu hujan deras, sehingga suara langkahku tak terdengar. Aku masuk kembali ke kamarku melalui pintu belakang, dan pura-pura tidur ketika salah satu staf datang mengetuk pintu untuk memastikan aku tidak keluyuran. Esok paginya, suasana di rumah terasa tegang. Aku bisa merasakan bahwa mereka tahu ada yang mencoba mengakses informasi internal. Mr. Johnson tidak kelihatan sama sekali. Bahkan Mrs. Johnson, yang biasa sarapan pagi di ruang makan utama, tidak tampak batang hidungnya. Saat jam istirahat siang, Dr. Lina memanggilku ke laboratorium lebih awal dari jadwal. Biasanya, ia akan memanggilku lewat asisten medis. Tapi kali ini, ia sendiri yang datang ke kamar pembantu tempatku dulu tinggal. "Ayo," katanya singkat. Aku ikuti dia tanpa banyak tanya. Di dalam laboratorium, kondisi ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Layar besar di depan meja operasi menyala, dan di dalamnya tampak rekaman CCTV dari ruang server beberapa malam lalu. Rekaman yang memperlihatkan aku menyelinap masuk dan mencuri data. Jantungku berdebar keras. Dr. Lina duduk di kursi logam, matanya menatapku tajam. "Kamu pikir kamu bisa mengelabui kami?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Saya hanya ingin tahu apa yang akan terjadi pada bayi saya. Ia diam sejenak, lalu berkata, "Bayimu aman, tapi kamu tidak." Aku mendongak. "Maksud ibu?" "Mr. Johnson sudah tahu. Kami juga tahu kamu sempat menghubungi seseorang di Indonesia. Kamu coba kirim pesan ke temanmu, jurnalis di Jakarta. Benar?" Aku tercekat. "Bagaimana mereka tahu?" "Dokter," Lina bangkit dari kursinya dan mendekatiku. "Kami tidak akan membiarkan kamu mengganggu proyek ini. Jadi, kamu punya dua pilihan. Tetap diam, ikuti aturan, dan pulang dengan uangmu setelah bayi lahir. Atau kami cabut semuanya. Uangmu hilang, keluargamu kehilangan rumah, dan kamu bisa saja menghilang begitu saja." Aku gemetar. Air mata hampir menetes. Aku tahu ancamannya bukan main-main. Saya tidak akan mengulangi lagi. Jawabku parau. Dr. Lina tersenyum dingin. "Pastikan itu." Aku dipersilakan keluar dari ruangan. Tapi sejak saat itu, aku benar-benar diawasi. Bahkan saat aku berada di kamarku sendiri, aku merasa ada kamera tersembunyi yang merekam setiap gerak-geriku. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat aku menerima pesan dari ibuku via WhatsApp.
Neni, kenapa uangmu dibekukan? Bank bilang ada masalah administrasi. Rumah kita bisa dilelang lagi. Aku menangis. Aku tahu ini ulah mereka. Mr. Johnson dan timnya sedang memberiku pelajaran. Mereka tidak akan membiarkanku melakukan kesalahan kedua. Aku harus memilih antara menyerah pada takdir sebagai ibu titipan, atau terus berjuang demi bayi ini, meskipun nyawa dan keluargaku taruhannya. Dan aku tahu, aku tidak akan menyerah. Aku tidak pernah merasa selemah ini. Sejak ancaman Dr. Lina, aku hidup seperti penjara tanpa jeruji. Setiap gerakanku diawasi. Komunikasiku dibatasi. Bahkan saat aku mencoba mengirim pesan singkat ke ibuku, ponselku langsung dimatikan oleh asisten, Johnson yang bertugas menjagaku. Bayi dalam kandunganku sudah memasuki minggu ke-20. Gerakannya semakin jelas, makin terasa setiap malam. Dari hari ke hari, aku mulai merasa bahwa ini bukan sekadar janin hasil program bayi tabung. Ini adalah nyawa. Nyawa yang punya hak untuk hidup bebas, bukan sebagai alat bisnis keluarga Johnson. Aku harus bergerak cepat. Pagi itu, aku menyelinap ke ruang komunikasi keluarga Johnson saat mereka sedang rapat besar di lantai atas. Di sana, Elias, pengacara keluarga, sedang membahas dokumen penting bersama tim hukum. Aku tahu, inilah kesempatanku. Aku berhasil masuk ke ruangan kosong itu dan menyalakan laptop Elias. Aku masih ingat kata sandi yang sempat kulihat beberapa waktu lalu. JHN 2023. Ajaibnya, itu masih berlaku. Layar utama terbuka. Folder project. Golden Child ada di depan mata. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya membuatku ingin muntah. Selain data genetik dan rencana pendidikan anak-anak proyek, ada juga dokumen tentang pemusnahan subjek jika terjadi kebocoran informasi atau pelanggaran kontrak. Salah satunya tertanggal 2 bulan lalu. Subjek 94, Marichelle, dinyatakan gagal memenuhi protokol keamanan. Proses eliminasi dilakukan secara rahasia. Uang dikembalikan ke keluarga sebagai ganti rugi atas keguguran. Aku tercekat. Marichelle hilang begitu saja. Aku buru-buru mendownload semua file ke USB kecil yang kusimpan di dalam lipatan baju. Tapi saat akan keluar dari ruangan, pintu tiba-tiba terbuka. Elias masuk. Aku membeku. Ia tersenyum dingin. Kamu memang tidak bisa diajari, ya? Belum sempat aku berkata apa-apa. Ia sudah menutup pintu dan mengunci dari dalam. Mr. Johnson sudah menunggu kamu. Tapi sebelum itu, kita bicara dulu. Aku mundur pelan, mencoba mencari cara untuk kabur. Tapi Elias lebih cepat. Ia menekan tombol intercom dan berkata, "Saya sudah dapatkan dia. Bawa ke ruang bawah tanah." Beberapa detik kemudian, 2 pria berjas hitam datang. Mereka menangkapku dan membawaku ke tempat yang sama seperti pertama kali aku diberitahu tentang program ini. Di ruang bawah tanah itu, Mr. Johnson sudah menunggu. "Kamu benar-benar membuatku kecewa," katanya tanpa emosi. Aku menatapnya tajam. "Saya hanya ingin tahu kebenaran. Apa yang akan kalian lakukan pada bayi saya?" Mr. Johnson diam sejenak, lalu berkata, "Kami akan memberimu pilihan. Kamu bisa tetap melanjutkan program ini sebagai bagian dari kontrakmu. Atau, kami cabut semuanya, uangmu hilang, keluargamu bangkrut lagi, dan kamu tinggal di sini selamanya sebagai bagian dari proyek." Aku menelan ludah. "Anda tidak bisa melakukan ini?" "Bisa," jawabnya dingin. "Dan kamu tahu kenapa? Karena kamu sudah menandatangani surat persetujuan. Kamu sudah sepakat menjadi ibu titipan. Jika kamu menolak, kamu dianggap melanggar perjanjian internasional." Aku tidak percaya. Mereka bahkan menyebutnya sebagai perjanjian internasional. Ini bukan bisnis. Ini perbudakan modern. Aku mulai menangis. "Saya tidak bisa biarkan bayi ini menjadi alat kalian." Mr. Johnson menatapku dengan tatapan dingin. "Sayangnya, itu bukan pilihanmu lagi." Ia memberi isyarat kepada Dr. Lina, yang berdiri di belakang meja operasi. Ia membawa sebuah dokumen. "Ini adalah dokumen penyerahan hak asuh bayi. Kamu akan menandatanganinya sebelum melahirkan. Setelah itu, kamu bebas pulang. Tapi bayi itu sepenuhnya milik kami." Aku menggeleng. "Saya tidak akan menandatangani ini." Dr. Lina menyela.
Kalau kamu menolak, kami akan paksa. Kami punya banyak cara, termasuk obat-obatan yang bisa membuatmu lupa segalanya. Aku terdiam. Aku tahu mereka serius. Aku menatap dokumen itu, lalu menangis dalam diam. Aku tidak punya jalan keluar. Atau begitulah yang kukira sampai akhirnya, seorang dokter muda bernama David, yang biasa membantu pemeriksaanku, masuk ke ruangan. Aku tidak bisa biarkan ini terus berlanjut, katanya tegas. Semua orang terkejut. David berjalan ke arahku. Aku sudah lama ingin membantumu, Neni. Aku tahu kamu ingin melindungi bayimu. Aku bisa bantu kamu kabur. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya. Tapi satu hal pasti, aku tidak punya pilihan lain. Dan kali ini, aku harus percaya pada takdir. Pagi itu, udara di laboratorium bawah tanah terasa lebih berat dari biasanya. Aku sudah memasuki minggu ke-38 kehamilan. Tubuhku lelah, pikiranku penuh tekanan. Tapi bayi dalam kandunganku masih aktif. Setiap tendangannya seperti memberiku kekuatan untuk bertahan. Dr. Lina datang pagi-pagi sekali, membawa catatan medis lengkap. Kamu akan melahirkan hari ini, katanya dingin. Aku menelan ludah. Normal atau operasi? Operasi. Kami ingin semua dikontrol. Aku tahu maksudnya. Mereka tidak ingin ada risiko. Semua harus berjalan sesuai rencana mereka. Bayiku akan langsung dibawa pergi begitu lahir. Nama, dokumen kelahiran. Bahkan masa depannya sudah disusun rapi sebelum ia sempat menghirup udara dunia. Tapi aku punya rencana sendiri. David, dokter muda yang diam-diam membantuku, sudah menyusun jadwal evakuasi setelah operasi. Ia akan membuat rekam medis palsu bahwa bayiku mengalami komplikasi dan harus dirawat intensif selama beberapa jam. Itu adalah waktu yang cukup bagiku untuk kabur bersamanya. Operasi dimulai. Aku merasakan efek bius lokal, tapi kesadaranku tetap utuh. Di atas tirai biru, aku melihat tim medis sibuk bekerja. Dr. Lina memimpin langsung. Mr. Johnson juga hadir, duduk di pojok ruangan dengan ekspresi tenang. Lalu, tangisan bayi kecil memecah hening. Hatiku mencelos. Tangisan itu miliknya, milik anakku. Bayiku lahir. Seorang perawat menyerahkan tubuh kecil itu ke tanganku untuk sesaat. Wajahnya mungil, kulitnya sawo matang, seperti campuran antara warna dariku dan ayahnya. Matanya belum bisa terbuka sepenuhnya, tapi ia hangat, nyata, hidup. Aku menangis. Itu adalah momen terindah dan tersedih dalam hidupku. Beberapa detik kemudian, Dr. Lina mendekat. Waktunya dia dibawa ke ruang inkubator. Aku memeluknya erat. Belum. Biarkan aku pegang dulu. Mr. Johnson bangkit dari kursinya. Cepat ambil dia. Jangan biarkan emosi mengganggu proses. Perawat mencoba merebut bayiku. Aku berontak, tapi tubuhku masih lemah akibat operasi. Aku hanya bisa menangis saat bayiku dibawa pergi. Tapi David tahu apa yang harus dilakukan. Sesaat setelah bayiku dibawa ke ruang inkubator, alarm darurat berbunyi. Sistem listrik utama tiba-tiba mati. Lampu redup menyala sebagai cadangan. Semua orang panik. Itu adalah tanda bahwa waktuku tiba. David masuk ke ruang pemulihan tempatku berbaring. Kita harus pergi sekarang. Aku menggigit bibir. Di mana bayiku? Ia sudah aman. Aku bawa dia ke mobil. Kita tinggal pergi. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku masih sakit. David membantuku duduk di kursi roda dan membawaku keluar lewat pintu darurat belakang. Kami melewati koridor gelap, menuju garasi bawah tanah. Di sana, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Di dalamnya, bayiku dibungkus selimut putih, tidur pulas. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, karena harapan. Kami meninggalkan kompleks Johnson tanpa terdeteksi. Mobil melaju cepat ke arah bandara kecil yang dikelola oleh salah satu mitra David. Dari sana, kami akan terbang ke Jakarta dengan pesawat charteran. Namun, saat
Pesawat siap lepas landas, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, aku ragu-ragu, lalu angkat. "Neni," suara Mr. Johnson terdengar tenang di seberang sana. "Kamu tidak akan bisa lari selamanya. Uangmu hilang. Keluargamu akan diburu. Dan bayimu, dia bukan benar-benar milikmu." Aku mengepal tangan. "Dia anakku. Aku yang melahirkannya. Aku yang merasakan setiap detik pertumbuhannya. Dia milikku." Ia diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu tidak kembali dalam 48 jam, keluargamu akan lenyap. Pilihannya di tanganmu." Aku menutup telepon. Air mata mengalir deras. Aku tahu ini adalah ujian terakhir. Aku harus memilih antara kembali ke neraka demi keluargaku, atau tetap melindungi bayiku, meskipun harus kehilangan segalanya. Dan aku tahu, aku tidak akan kembali. Aku akan melindungi anak ini sampai akhir, meski nyawaku taruhannya. Beberapa bulan berlalu. Neni akhirnya menyerah dan kembali ke Afrika Selatan setelah menerima jaminan bahwa keluarganya aman. Ia tinggal di rumah besar Johnson sebagai ibu sah dari anak tersebut. Tapi malam-malam, ia mulai menulis memoar tentang pengalamannya. Suatu hari, ia akan menerbitkannya untuk membongkar kejahatan keluarga Johnson, untuk mengembalikan hak anak ini, untuk membalaskan nasib para ibu titipan lainnya.